Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi bersama saya Faizatul Ulia dari jurusan Bimbingan Penjualan Islam IAIN Ponorogo. Pada video kali ini saya akan mewawancarai seorang pengusaha buket dan bisnis online yang bernama Sasa. Selamat sore Mbak Sasa. Ya, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Penjualannya, bisnisnya lancar? Alhamdulillah karena musim wisuda lancar. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, di sini saya mau mewawancarai Anda tentang terkait bisnis dan penjualan yang didapat dari buket bunga dan buket wisuda. Karena sekarang di sini banyak mahasiswi dan mahasiswa yang menempuh jenjang pendidikan atau sudah lulus, dan untuk kado kenang-kenangan atau buat orang tersayang biasanya kita memberikan sebuah buket atau kado seperti ini contohnya. Cantik kan? Nah, di sini saya akan bertanya tentang asal mula kenapa Mbak Sasa memilih bisnis buket ini. Awalnya karena kan kemarin waktu corona itu nganggur ya Mbak ya. Terus ada wisuda terus mikir ada temen yang mau wisuda terus mau pengen ngasih kado gitu, terus sama mama aku juga ayo buat buket gitu. Terus akhirnya nyoba buat buket, kok jadinya bagus, terus akhirnya diteruskan sampai sekarang gitu. Untuk cara penjualannya itu seperti apa? Dari awalnya tuh dari orang-orang terdekat itu, yang beli pertama pasti ya orang-orang terdekat kayak temen kayak gitu, terus kita up di IG, di Facebook kayak gitu, terus akhirnya dari omongan-omongan juga ini beli di sini kayak gitu. Akhirnya sekarang dari yang awalnya dari cuma temen akhirnya ke orang-orang yang nge-follow IG gitu, lebih banyak lagi, lebih luas jangkauannya. Lalu untuk modal awalnya? Modal awal tuh cuma 100.000 mungkin, kan cuma buat beli kertas sama jajan sedikit gitu Mbak. Terus akhirnya kan ada keuntungan itu kita kumpulkan, akhirnya ya udah bisa lumayan. Lalu untuk pembuatannya itu berapa lama? Untuk pembuatan satu buket ini mungkin setengah jam nggak sampai kok, cuma 25 menit, 20 menitan. Kalau buket jajan biasa ya, tapi kalau buket bunga kan agak ribet, atau buket hijab itu kan ribet, itu mungkin setengah jam lebih lah, tapi nggak sampai 1 jam juga mungkin. Untuk target pemasarannya, target pemasarannya untuk mahasiswa atau siapa? Ya awal mulai karena di sini deket sama Ramo Satu IAIN, terus saya juga mahasiswa IAIN, adik saya juga, jadi mungkin target utamanya kita ke mahasiswa. Tapi kalau pembuatan custom atau permintaan dari konsumen nggak apa-apa? Nggak apa-apa, mau minta banyak yang minta mau buat kado pacarnya atau orang tuanya, ibunya, bapaknya juga pernah gitu. Hampers biasanya. Oh, kotakan ya. Kotakan kado. Lalu untuk yang paling diminati itu buket apa? Paling diminati itu buket jajan. Paling banyak minatnya karena buket jajan itu lebih murah dan lebih praktis mungkin ya. Berarti pembeli itu bisa request atau terserah mau mintanya apa, kayak kado buat pacar atau kado buat temennya, bisa wisuda. Kalau untuk yang paling banyak pemesanannya itu pada hari apa? Biasanya ya tetap di hari-hari wisuda kayak gini, bahkan sidang wisuda itu paling banyak pemesanan buketnya. Kayak kemarin alhamdulillah wisuda dapat sampai 25 buket itu. Kalau untuk buat kado kayak biasanya itu ya dari barangnya dari pembeli atau dari sampean pribadi? Mungkin kalau kayak jaket, terus kan banyak yang ngadu jaket, baju itu ada yang dari pembeli. Tapi kalau banyak sih yang kemarin juga mau ngadu sarung gitu, kita beliin. Dia request, Kak mau sarung yang gini, dia budgetnya berapa, harus kita beliin. Bisa semua, bisa. Kalau dari staf pembelian itu berapa sampai berapa? Kalau yang buket minimal 35 itu sebenarnya bisa, tapi ya kecil, jadi kita anjurkan 50.000. Itu 50.000 itu udah insya Allah bagus. Sekarang berapa lama untuk sudah menjalankan bisnis ini? Sekitar 1 tahun Mbak. 1 tahun. Itu ya teman-teman, wawancara pada pebisnis muda hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita lihat video sebelumnya, yaitu wawancara dengan salah seorang pengusaha muda, di sini saya akan menjelaskan apa sih usahawan muda dan bagaimana motivasinya seorang pengusaha untuk menjalankan bisnisnya sendiri. Di sini saja contoh Mbak Sasa. Mbak Sasa itu sudah mampu memasarkan produknya dan dia juga sudah merintis
usahanya dari usia muda, dan hal ini dapat memotivasi para penonton dan pendengar bahwa usia muda itu tidak hanya kita gunakan untuk belajar, pendidikan, bermain, namun dapat kita gunakan untuk merintis usaha yang kita inginkan agar masa depan yang kita cita-citakan tercapai. Walaupun memang usaha yang kita rintis berawal dari hal yang kecil dan tidak memiliki pendapatan yang begitu besar, namun sesuatu yang besar itu berawal dari hal-hal yang kecil. Nah, untuk itu kita tidak boleh menyerah bahwa apa yang kita lakukan itu suatu saat pasti akan berhasil, karena Allah telah mengatur rezeki setiap makhluknya yang ada di bumi. Nah, kita tidak perlu khawatir, rezeki kita sudah ada yang mengatur. Jadi yang perlu kita lakukan adalah berani untuk memulai dan keluar dari zona nyaman untuk mewujudkan apa yang kita inginkan di masa depan. Karena hal itu harus kita mulai dari awal. Apabila kita ingin memulai usaha dengan strategi, maka jangan lupakan strategi bisnis ala Rasulullah, yaitu kita jujur dalam berbisnis, menawarkan barang sesuatu, ramah, menyampaikan apa adanya, dan insya Allah kita akan menjadi seorang pengusaha yang sukses.